siang Bapak dan Ibu Panitia Program PPG bagi Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Clementino Datus SPD dari LPTK STK Santo Yakobus Maroke. NIM 258690509119. Saat ini saya bekerja sebagai guru agama Katolik di Lembaga Pendidikan SMK Santo Gabriel Maumere. Berikut adalah video praktek pembelajaran dari saya dengan metode pendekatan deep learning. Siap bersalah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, tentang kabarnya ada Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita? Masih. Minggu lalu apa? Kesetaraan perempuan. Oke. Jadi itu pembahasan minggu lalu. Sekarang kita masuk ke topik yang baru. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran atau topik yang baru, kita awali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Bagi yang bisa mengangkat doa, silakan maju ke depan. Memimpin kita dengan doa. Baik, Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih karena pada pagi siang ini kami bisa dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan bahagia. Sekarang kami mau memulai pembelajaran kami. Bimbinglah agar kami bisa dapat memahami guna untuk masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Pak, setelah itu kita sebelum memulai pembelajaran Pak absen dulu ya. Ya. Agnesta Chelsea. Hadir Pak. Oke. Margareta Christine Natalia. Hadir Pak. Maria Elizabeth Sapitri. Hadir Pak. Mariana Alvina. Hadir Pak. Valentina Vivianti Bigo. Hadir Pak. Oke. Baik. Tanpa berpanjang kata lagi kita masuk ke pembahasan kita pada siang hari ini. Ya. Nanti dicatat ya. Ya. Hari ini kita membahas tentang apa anak-anak? Suara hati. Suara hati ya. Ya, tadi kegiatan pendahuluan sudah kalian mengucapkan salam, ya, kemudian ada doa, dan kemudian Pak mengecek absensi kehadiran kalian, ya. Termasuk poin berikut di sini. Ya, sebelum kita masuk ke bicara, di sini ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari tema atau topik kita pada siang hari ini tentang suara hati. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan cita suara hati dalam hidup sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian alur tujuan pembelajarannya 4 poin situ. Yang pertama, peserta didik dapat mengerti arti dari suara hati yang benar. Kemudian poin yang kedua, peserta didik mampu menentukan keputusan dalam melibatkan suara hati. Kemudian poin yang ketiga, peserta didik mampu memahami ajaran cinta kasih gereja melalui Konsili Vatikan II, khususnya dalam Gaudium et Spes artikel 16 tentang suara hati. Dan yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap cinta dalam memilih suara hati dengan melibatkan Roh Kudus.
Pak akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan seberapa paham kalian tentang suara hati sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam. Ya, ada beberapa pertanyaan. Apa arti suara hati? Saya Pak. Nah, silakan. Suara hati, suara yang terpendam di dalam hati. Suara yang terpendam di dalam hati. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kita mesti bersikap? Bagaimana kalian bersikap tentang suara hati kalian itu kemana? Nah ini. Nah, Mendengarkan suara hati. mendengarkan suara hati. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Jawaban kalian dari 1 sampai 3 nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Ini hanya pertanyaan pengantar saja. Ya, untuk masuk materi yang lebih dalam. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke kegiatan inti ya. Langkah pertama, menghayati pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan suara hati. Menyimak bisa pemimpin yang punya nurani. Nah, di situ Pak sudah membagikan beberapa print out ya. Berupa itu nanti silakan kalian baca ya. Ada yang Pak sudah kirim lewat HP, silakan dibaca ya. Setelah kalian membaca itu ya, setelah kalian membaca menyimak bisa pemimpin yang punya nurani. Nah, nanti kalian menjawab 4 pertanyaan ini ya. Bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita tadi? Kesan kalian setelah membaca cerita yang tadi ya. Kemudian yang kedua, apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik dari cerita yang tadi, kisah yang tadi. Yang dialami putra mahkota itu seperti apa? Dan yang ketiga, apa yang mendorong putra mahkota sehingga kemudian ia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya. Kemudian poin atau pertanyaan yang keempat, nilai-nilai positif, nilai-nilai yang kebaikan, ya. Nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari riset tersebut. Nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kalian ambil, kalian tiru dari kisah tentang pengeluaran. Ya, silakan. Pak berikan waktu beberapa menit. Ya. Bebas ya, jawab dengan bahasa yang sederhana boleh. Sudah? Oke. Baik, yang lain boleh tetap mengerjakan. Kalau beri kesempatan yang sudah. Boleh maju ke depan. Ya, boleh maju ke depan. Bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita tadi? Ya. Kesan saya, putra mahkota merasa sangat sederhana. Putra mahkota merasa sangat sederhana. Yang berikut, yang kedua. Apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik. Nah, yang dialami. Yang dialami putra mahkota sebelum dilantik yaitu dia bermimpi bagaimana budak-budak di pasar siang dan malam untuk bekerja membangun gapura. Membangun gapura. Oke. Yang nomor 3 belum. Nomor 3 belum. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu. Ya, boleh maju ke depan. Ya. Baik, terima kasih. Bisa menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang mendorong putra mahkota sehingga kemudian dia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? Di sini raja melihat ada banjir air mata yang mengalir dari cerita air mata yang memandang para anak. Ia mendengar tangisan dan jeritan rakyat yang menukarkan badannya. Itu yang silakan. Nomor 4. Nilai-nilai bersikap yang Nah. nilai-nilainya kita harus sederhana. Kita harus bersikap sederhana. Rakyat sebagai jangan gila hormat pada Jangan tidak hormat. Jangan tidak hormat atau bersikap rendah hati. Ya. Itu saja. Oke, beri tepuk tangan. Jawaban dari kalian tadi, teman-teman kalian, bukannya salah, sudah benar. Namun ada fase ulangan lagi dengan peneguhannya ya.
berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, pertanyaan normatif, pertanyaan mengangkat tadi dengan pertanyaan dan cerita ya, bisa ini. Jadi kita lihat ya dari situ, dari siswa sendiri. Tadi kalian sudah memberikan jawaban, yaitu nomor 1 kan dari siswa sendiri. Di sini pasti bukan ya. Bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita tadi? Ya, tentunya kesannya sangat menginspirasi, yaitu bagaimana seorang raja yang mau dilatih, tapi akhirnya dia berubah pikiran akibat sebuah mimpi, yaitu sebuah mimpi yang membuat dia berubah, mendekatkan diri kepada rakyat dan merubah dirinya untuk bersifat sederhana. Ya, sederhana itu berarti berpakaian apa adanya, ya, dekat dengan rakyat. Ya, kemudian nomor 2 tadi, apa yang dialami oleh putra mahkota sebelum dilatih? Tadi apa tadi? Dia bermimpi. Dari mimpinya itu baru timbul kesadaran, firasat bahwa saya harus berbuat atau melakukan tindakan bagaimana supaya mensejahterakan rakyat saya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang mendorong putra mahkota sehingga kemudian dia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? Karena dalam mimpinya banyak rakyat yang menderita. Apa saja penderitaannya di situ? Apa? Satu orang coba membacakan. Nah, coba. Bekerja siang sampai malam, apa lagi? Hah? Bekerja siang sampai malam, apa lagi? Nah? Bagaimana? Memberikan upeti, ya, supaya pelantikan dia itu dirayakan begitu mewah. Ya. Nah, itu yang membuat dari mimpi-mimpinya itu yang membuat dia termotivasi kesadaran diri untuk berubah. Ya. Kemudian nilai-nilai positif apa saja yang bisa diambil dari kisah tersebut? Nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan. Ya. Tadi kalian sudah menyinggung, beberapa kalian sudah menyinggung atau menyampaikan pendapat. Nilai-nilai positif bahwa namanya kita manusia ini tentunya ketika kita mendapatkan sebuah jabatan itu banyak kita lupa diri, yaitu banyak orang yang ketika mau calon jadi pejabat itu mereka menyuarakan tentang kesejahteraan, tentang kebaikan, tapi ketika mereka menjabat mereka lupa, yaitu banyak seperti itu. Jadi pesan yang apa tuh yang penting atau nilai positif di sini adalah ketika kita mengucapkan sesuatu harus diselaraskan dengan sebuah tindakan. Contoh misalnya kalian sebagai pelajar, saya mau supaya mendapat ranking 1, itu saya mau supaya naik kelas. Itu kan ucapan yang kalian ucapkan dari mulut kalian. Tindakan kalian apa? Harus belajar. Apa lagi? Rajin sekolah. Tidak mungkin sekolah Senin, Kamis atau hari Sabtu saja tidak lama mau naik kelas. Kemana? Ya toh? Ya. Jadi seperti itu. Ini ada beberapa poin. Perkembangan sosial yang terjadi begitu cepat mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini juga diperparah dengan faktor lain, yakni kurang tertanam nilai religius, agama, lemahnya kontrol proses pencarian jati diri. Ya. Kelompok yang paling rentan mendapat pengaruh adalah kaum muda. Nah, kalian ini kaum muda toh? Iya. Karena mereka sedang dalam upaya pencarian jati diri. Oleh karena itu mereka harus mendapatkan pendampingan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Mereka harus belajar membuat keputusan dengan mengenalkan suara hati atau hati nurani. Kemudian berikut, suara hati atau hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati setiap manusia. Sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk dan baiknya. Kesadaran moral itulah yang menjadi bentuk
tanggung jawab dari otonomi manusia. Jadi kita punya hati nurani bisa tampil sebagai hakim yang jujur. Dia memberitahukan bahwa itu salah, tapi tergantung dari kita sendiri dong. Ya tidak? Hati nurani bekerja, tapi kau tahu bahwa itu salah, tapi kau tetap melakukan dengan sadar. Ya. Kemudian kita lihat yang berikut, fungsi suara hati. Ya. Suara hati berfungsi sebagai pengingat apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan. Ya. Jadi dia memberikan arahan, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Saya harus melakukan karena itu baik atau benar. Saya harus tidak melakukan karena itu tidak baik atau tidak benar. Dengan kata lain, suara hati berfungsi sebagai memberi dorongan untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari perbuatan yang Jangan. ya. Dan berikut proses suara hati. Ya. Sebelum bertindak, berarti sebelum melakukan, kok. Ya. Proses suara hati. Sebelum bertindak, dia berfungsi sebagai petunjuk atau indeks. Ya. Yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sebelum melakukan kan pasti dia bekerja, kok. Di kamu punya suara hati masih hati nurani. Ini tidak baik. Ya. Dia mengingatkan. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Langkah yang kedua, tadi kita sudah masuk ke langkah yang pertama, ya. Langkah yang kedua, mendalami kitab suci dan ajaran gereja berkaitan dengan suara hati. Nanti Pak bentuk kalian dalam kelompok, ya. Dan ini sudah terarah dengan baik. Dan ini kelompok 1, ya. Kelompok 2 dan kelompok 3, ya. Di situ yang pertama membaca kitab suci, ya, Roma bab 2 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian membaca kutipan dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes artikel 16 dan Katekismus Gereja Katolik, ya. Bacanya sudah ada di printout yang Pak berikan kepada kalian. Nanti kalian baca bersama-sama dalam kelompok, ya. Sebelum membaca dalam kelompok, Pak minta satu orang maju depan untuk membaca kitab suci, ya. Silakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi kalian masuk dalam kelompok, ya, membahas tentang kitab suci yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi. Kemudian membaca kutipan dari dokumen Konsili Vatikan, kemudian Katekismus Gereja Katolik, ya. Ya, kalian diskusikan. Nanti setelah itu kalian menjawab beberapa pertanyaan. Setelah menjawab, kalian masing-masing kelompok mempresentasinya di depan, ya. Setelah mempresentasikan, masuk di mana ada sesi tanya jawab. Jadi kelompok yang lain memberikan pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan, ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 2 sudah, oke. Kelompok 3 sudah. Sudah semua, ya. Kelompok 3 sudah. Nah, oke, kita tunggu kelompok 3 nih. Ya, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Halo. Kelompok 2 dan kelompok 3, silakan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan
akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya memberi kesempatan kepada teman saya Via untuk membacakan hasil kerja kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nomor 1. Apa arti suara hati menurut kutipan-kutipan tersebut? Jawab. Untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Nomor 2. Apa hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus? Jawab. Hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus adalah suatu yang tersusun dan dalam hati manusia. Nomor 3. Apa konsekuensinya bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Jawab. Konsekuensinya bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati. Jika kita menuruti suara hati dengan baik, maka hidup kita menjadi tenang dan nyaman. Jika kita tidak menuruti suara hati dengan baik, maka hidup kita tidak nyaman dan terancam. Nomor 5. Nomor 4. Apa hubungan suara hati dengan kasih bersama? Yaitu upaya mencari kehidupan batin menjadi lebih penting lagi, karena kehidupan seringkali mengakibatkan pentingnya kita dari setiap pertimbangan, dari pemeriksaan diri atau dari introspeksi. Nomor 5. Apa suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Yaitu fungsinya suatu hati berkaitan dengan fungsinya itu sebagai panduan moral untuk membedakan yang baik dan buruk dan membantu individu menyelesaikan konflik. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan kembali dulu di penduduknya. Luar biasa, meskipun sudah siang hari, semangat belajarnya masih ada. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang masuk sesi pertanyaan. Ya, silakan. Ini baru. Nah, kelompok 1 mendengarkan supaya bisa menjawab. Ya. Oke, dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yang kelompok 3. Dari di sini kami akan memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, siap. Bagaimana kita membedakan antara suara hati dan pikiran negatif? Bagaimana kita membedakan antara suara hati dan pikiran yang negatif? Oke, pertanyaan yang kedua. Berikan contoh. Berikan contoh. Mengerti apa? Ini pertanyaan berjawab. Berikan contoh. Apabila kita mengikuti. Berikan contoh apabila kita mengikuti Suara hati. Suara hati Yang membuat diri lebih tenang. yang membuat diri lebih tenang. Berikan contoh apabila kita mengikuti suara hati yang membuat diri kita lebih tenang. Oke, sudah. Baik, kelompok 3 didengarkan. Ini kelompok 1 mau menjawab. Terima kasih. Pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi nomor 1, bagaimana kita membedakan suara hati antara suara hati dan pikiran negatif? Jadi, yaitu suara hati seperti memberikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk yang bisa dilakukan oleh semua orang. Sedangkan pikiran negatif seperti hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak baik. Itu nomor 1 ya. Nah, nomor 2. Nomor 2, berikan contoh apabila kita mengikuti suara hati yang membuat diri lebih tenang. Contohnya yaitu seperti jujur
1 Korintus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada 2 hukum, yaitu hukum alam dan hukum dosa. Ya, kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum alam menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Pergulatan itu adalah rasa gejolak, juga. Ya. Habis itu dalam arti ke-16 ya, ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Kudus, ya, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dasar yang menguasai suara hati kita. Oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Ya, keinginan daging itu sama halnya dengan kita melawan suara hati kita. Kemudian Katekismus Gereja Katolik ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang dia katakan atau dia lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan sesama apa yang dia tahu bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan aturan manusia benar dan benar dan menetapkan itu dari suara hati merupakan hukuman yang disebutkan kembali. Ya. Jadi ini nanti poin pentingnya yang ini. Ya, yang ini lewat suara hati yang bersih nanti kalian pelajari di rumah ya. Kasih format file nanti ya. Suara hati yang dibina, mencari keterangan dari sumber yang baik, menjaga kemudian suara hati tentunya. Nah, langkah yang ketiga ini kita membuat refleksi singkat. Jadi buat refleksi singkat nanti dikumpulkan di meja penghulu. Refleksinya singkat saja, beberapa kata ya. Silakan. Yang kalian pahami tentang suara hati. Nah, kumpulkan coba. Ya. Kumpulkan. Ya, kita masuk ke penutup. Ya. Dari kesimpulan bersama. Jadi kalian bisa tahu suara hati seperti apa. Kemudian penugasannya ya. Jadi kalian membaca kitab suci. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia 15 ayat 16 sampai 26. Setelah membaca khotbah moto dan buku tugas yang mengungkapkan sebuah keinginan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang benar. Tugas akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Kalau begitu kita masuk ke tahap penutup sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Maka dari